Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis peran baru Granit Xhaka di Arsenal musim ini. Pada musim sebelumnya, pelatih seperti Arsene Wenger dan Unai Emery menugaskan Xhaka untuk lebih membantu build up di fase pertama dengan role yang lebih defensif, tepatnya sebagai gelandang di posisi double pivot. Namun, musim ini ia diposisikan lebih naik dan mendapatkan role yang lebih attacking. Dalam pramusim, Arteta memang menantang Xhaka untuk jadi pemain yang lebih berkontribusi di sepertiga akhir atau kotak penalti lawan dan dijawab dengan baik olehnya. Hal ini terlihat dengan statistik attackingnya, di mana ia berhasil mencatatkan raihan gol plus assist terbaiknya di Premier League dengan 4 gol dan 5 assist. Nah, penasaran dengan peran baru Granit Xhaka untuk Arsenal dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Pada musim-musim sebelumnya, ia lebih diposisikan untuk membentuk double pivot dengan Partey atau Elneny dan ditugaskan untuk lebih fokus membantu build up di fase pertama. Namun, dengan kehadiran Zinchenko yang dimainkan sebagai inverted fullback, ia diposisikan lebih advance atau naik di musim ini. Arsenal pada banyak momen melakukan build up dengan shape 2-3 atau 3-2 menggunakan Ben White, Saliba, Gabriel membentuk back 3 dengan Zinchenko yang invert serta Partey yang akan membentuk double pivot. Sementara Xhaka dan Odegaard sebagai double 8 diposisikan lebih maju untuk dijadikan sebagai outlet progresi bola ke depan. Walaupun nggak jarang juga ia drop atau turun untuk membantu build up Arsenal di fase pertama. Hanya saja nggak sesering musim lalu dan hanya pada sedikit momen saja. Pada musim ini terdapat situasi di mana Xhaka akan melebar. Yang pertama ketika Arsenal ingin memancing press lawan. Yang kedua ketika lawan memblokir opsi progresi di tengah. Namun pada situasi ini Xhaka masih bisa memutuskan untuk nggak melebar dengan mengikat markernya sehingga membuka opsi passing kepada winger kiri Arsenal yaitu Martinelli. Kemampuannya dalam melakukan sirkulasi serta pemahamannya dalam mengambil posisi membuatnya menjadi salah satu pemain penting di kubu Arsenal. Arsenal biasanya menyerang dengan 5 pemain menggunakan shape 2-3-5 atau 3-2-5 dengan Xhaka beroperasi di half space kiri. Ia kerap membuat wide overload di sisi kiri pada banyak momen untuk memudahkan melakukan kombinasi 1-2 guna membongkar pertahanan lawan. Jika fullback kiri memutuskan untuk overlap, Xhaka akan menjaga rest defense. Walaupun terdapat contoh ketika Arsenal menyerang dengan 6 pemain dan Xhaka ikut maju untuk menyerang. Namun, hal ini hanya terjadi pada momen tertentu saja atau ketika lawan bertahan sangat dalam. Saat membentuk rest defense, ia kerap melepaskan half space cross yang biasanya digunakan oleh Kevin De Bruyne atau Trent Alexander-Arnold untuk membantu timnya dalam membuat peluang. Cara ini sudah pernah membuahkan gol untuk Arsenal saat pertandingan melawan Brentford. Seperti disebut di awal, Xhaka musim ini diminta Arteta untuk lebih berkontribusi di kotak penalti lawan. Alhasil, ia jadi lebih sering terlibat dengan gol dan assist karena mendapatkan posisi yang lebih naik dibandingkan musim-musim sebelumnya. Kita bisa melihatnya pada shot map gol Xhaka di Premier League, di mana 4 golnya sama-sama berasal dari kotak penalti di area tengah. Ia kerap melakukan lari tanpa bola pada banyak momen, yang gak hanya membuatnya mendapatkan kesempatan, namun membantu pemain lainnya mendapat ruang yang bisa dikonversi menjadi peluang. Mikel Arteta memudahkan pemainnya untuk berotasi, namun dengan tetap menjaga struktur yang digunakan 3-2-5, 2-3-5, 1-3-6 tergantung situasi. Terlebih dengan kehadiran pemain seperti Jesus, Trossard, dan Zinchenko yang mampu membantu pemain lainnya dalam melakukan rotasi.
Karena itu, rotasi sisi kiri yang fluid atau cair menjadi salah satu senjata Arsenal untuk membongkar defensive block dari lawan. Rotasi antar pemain tersebut mampu membuka ruang bagi pemain lainnya yang dapat dikonversikan menjadi peluang. Contohnya adalah ketika ia memberikan assist melawan MU pada Januari lalu. Arsenal melakukan sirkulasi dengan 4 pemain sambil melakukan rotasi posisi. Alhasil, Xhaka lepas dari penjagaan dan mampu memberikan crossing kepada Nketiah. Untuk contoh yang ia konversikan menjadi gol adalah ketika melawan Crystal Palace. Xhaka dan Zinchenko terus melakukan rotasi untuk lepas dari penjagaan. Alhasil, ia mendapatkan ruang yang akhirnya bisa dikonversikan menjadi gol. Peluang berbahaya serta gol yang didapatkan Xhaka terjadi lebih sering saat Arsenal bermain dengan tipe striker false nine, Gabriel Jesus atau Trossard. Hal ini dikarenakan striker false nine ditugaskan untuk drop dan rotasi posisi pada banyak momen, sehingga menciptakan ruang yang bisa diekspos oleh Xhaka. Salah satu alasan kenapa Xhaka yang bukan bertipe menyerang dipasang di gelandang kiri yang sering ikut ke kotak penalti adalah karena kemampuan defensifnya yang bisa digunakan Arsenal untuk sustain pressure atau menjaga press. Ia kerap melakukan counter press setelah Arsenal kehilangan bola, sehingga bisa memenangkan bola dengan cepat. Berbeda jika pos tersebut diisi oleh Fabio Vieira. Ini adalah perbedaan antara Xhaka dan saingannya, Fabio Vieira. Hal ini membuat Arsenal bisa menggunakannya dalam situasi high press, counter press, serta memenangkan second ball untuk melakukan serangan balik. Apalagi ia jarang kalah ketika duel dengan pemain lainnya. Saat transisi ke belakang, Xhaka yang lebih baik dalam aspek bertahan diposisikan membentuk double pivot dengan Partey di shape 4-4-2. Sedangkan Odegaard berada di depan dengan striker Arsenal. Granit Xhaka mempunyai defensive awareness yang baik, sehingga ia ditugaskan untuk turun hingga backline agar bisa berperan sebagai back tambahan pada momen-momen tertentu. Fleksibilitasnya dalam bertahan maupun menyerang serta work rate-nya yang gak kenal lelah menjadi alasan kenapa dirinya menjadi salah satu sosok gak tergantikan di Arsenal musim ini. Granit Xhaka gak terlalu nyaman ketika harus menerima bola membelakangi gawang lawan, dikarenakan ia bukanlah pemain yang mobile. Hal ini terlihat pada kesalahan yang ia lakukan pada musim-musim sebelumnya. Contoh blunder yang berhasil dikonversikan menjadi gol oleh lawan adalah ketika melawan Burnley pada musim 2020-2021. Ini adalah salah satu alasan Arsenal mendatangkan Zinchenko untuk ditugaskan membantu build up di fase pertama, dengan Xhaka yang diposisikan lebih naik. Kelemahan dalam role-nya yang lebih attacking terlihat ketika Gabriel Jesus atau Trossard nggak dimainkan, sehingga ia jarang mendapatkan ruang yang bisa diekspos dengan off the ball runs yang ia lakukan pada banyak momen. Ia juga bukan pemain kreatif yang bisa menciptakan momen nggak terprediksi secara konsisten, sehingga ia seringkali mudah ditebak saat Arsenal berusaha untuk membongkar low block lawan. Ini yang membuat rumor Arsenal untuk mendatangkan gelandang kiri baru yang bisa menawarkan atribut attacking kerap bermunculan. Nama-nama seperti McAllister, Caicedo, dan Declan Rice sering disebutkan. Granit Xhaka merupakan pemain penting yang juga menjadi leader bagi tim muda Arsenal. Namun, ia akan menginjak usia 31 musim depan. Menarik untuk ditunggu apakah Arsenal akan membeli gelandang kiri baru dan apakah Granit Xhaka akan tetap bertahan di Arsenal musim depan.